Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memang tersebar dalam banyak hadis ya. Jadi ada banyak hadis. Yang populer misalnya di riwayat Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengucapkan ucapan yang baik atau lebih baik dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifa, hendaklah ia memuliakan tamunya. Kemudian yang berkaitan dengan kisah tadi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik kepada tetangganya. Begitu pentingnya berbuat baik kepada tetangga sehingga kata Nabi, mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu. Jibril itu tidak pernah berhenti, terus menerus dia wasiatkan kepada saya untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya pernah menduga, menyangka bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Ya, akan ada perintah supaya tetangga juga menjadi ahli waris. Ya, ini bahasa mubalaghah Pak ya. Karena begitu penekanannya berbuat baiklah pada tetangga, seakan-akan tetangga itu akan dijadikan juga sebagai ahli waris. Meskipun hakikatnya tidak. Nah, tetangga dari segi haknya ada 3 macam. Ada tetangga punya 3 hak. Tetangga ada hubungan keluarga dan masih muslim dan muslim. Jadi haknya 3, hak tetangga, hak keluarga, hak sebagai seorang muslim. Ada tetangga yang hanya punya 2 hak. Tetangga muslim tapi tidak ada hubungan keluarga. Haknya 2, hak sebagai tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Dan yang ketiga, tetangga yang hanya punya 1 hak. Tetangga bukan orang Islam, bukan keluarga. Nah, sekalipun bukan orang Islam, mau orang Yahudi sekalipun, kalau dia tetangga tetap ada haknya. Haknya 1, hak sebagai tetangga. Dan hak tetangga itu dirinci oleh Nabi SAW, diuraikan oleh Nabi. Ada yang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ma hakul jari alal jar? Apa-apa saja hak tetangga terhadap tetangga yang lain? Panjang rinciannya Nabi. Di antaranya Nabi sampaikan, kalau ada tetanggamu yang minta tolong, tolonglah dia. Kalau dia meminjam, pinjami dia. Pinjam uang, pinjami dia. Kamu sudah tolong, kamu sudah pinjami, tetap dia datang mau minta tolong, mau meminjam, pinjami lagi. Selama masih ada Pak. Selama masih ada. Ya. Kalau dia sakit, jenguklah. Kalau dia meninggal, bantulah penyelenggaraan perawatan jenazah. Meskipun bukan orang Islam ini Pak. Paling tidak penghormatan sebagai sesama manusia. Nabi pernah duduk-duduk sama sahabat, lewat rombongan pengantar jenazah, Nabi berdiri. Disampaikan ke Nabi, orang Yahudi itu ya Rasulullah, kata Nabi, dia kan juga manusia. Penghormatan sebagai sesama manusia. Kemudian kata Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, datanglah. Ucapkan selamat. Meskipun bukan orang Islam ini. Dia ditimpa musibah, kuatkan hatinya. Kuatkan hatinya. Kalau kamu beli buah-buahan, masukkan ke rumahmu sembunyi-sembunyi, jangan terang-terangan. Jangan sampai tetanggamu mau. Nah, kamu tidak bagi, kecuali kalau kamu bermaksud untuk membagi. Dan jangan biarkan anakmu membawa keluar buah-buahan itu. Jangan sampai anak tetanggamu melihatnya. Terus, kalau masak sayur, perbanyak kuahnya. Tuh, supaya ada yang kamu bagikan pada tetangga. Dan kalau mau bangun rumah, mau tinggikan rumah, jangan tinggikan rumahmu sebelum minta izin ke tetanggamu dulu. Ya, jadi luar biasa Pak itu tuntunan Rasulullah SAW. Sehingga benarlah tadi yang dipahami oleh para sahabat, oleh para tabi'in, orang-orang yang saleh, terpatri dalam diri mereka keinginan untuk selalu berbuat baik pada tetangga.